Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Ibu sami sehat? Bapak-bapak sehat Pak? Semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai lagi di malam Jumat, sebagaimana yang sudah menjadi agenda rutin kita semuanya, bahwa tiap malam Jumat kita mengadakan taklim atau kajian yang pada malam hari ini materinya apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Materinya adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Melanjutkan kajian pembahasan mengenai tauhid juga yang sudah disampaikan pada bulan sebelumnya. Pematerinya tiada lain adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Budi Hatat LC. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan beliau, penyampaian materi yang akan beliau sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis taklim mulia ini. Semoga amal kita dicatat dan diterima Allah sebagai amal saleh untuk bekal kelak insyaallah di yaumul qiyamah. Salawat salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang selalu mengikutinya. Melanjutkan kajian kita di kitab Tauhid. Di bulan yang lalu sudah saya sampaikan tentang bentuk kemusyrikan. Sengaja saya tampilkan bentuk kemusyrikan apa saja untuk kita ketahui dan untuk kita hindari. Sering saya sampaikan Huzaifah ibnul Yaman dalam hadis Al-Bukhari bertanya kepada Nabi Anisyar tentang keburukan. Ma khaufata an yudrikani, kata Huzaifah, aku takut keburukan itu menimpa aku. Jadi boleh kita mengetahui apa itu kemunkaran, jenisnya apa saja, ini munkar, ini syirik, ini dosa, untuk ditinggalkan, bukan untuk diamalkan. Jadi ada ilmu yang untuk ditinggalkan, tapi harus diketahui untuk ditinggalkan agar kita selamat. Contoh nih pamannya, Bapak Ibu nanti di fikih, pamannya bukan di tauhid ya. Di fikih belajar bab tolak pamannya, bab cerai. Bapak Ibu nanti jangan coba-coba ingin dipraktekkan di rumah. Bapak nanti tadi mama di masjid bahas bab cerai sama ustad, kumaha praktekna cerai teh ngasaan, jangan Ibu. Bahaya itu. Jadi itu ilmu untuk ditinggalkan, tapi untuk diketahui, bukan untuk diamalkan. Demikian kita bahas tentang anwa' minasyirk atau bentuk-bentuk kemusyrikan untuk ditinggalkan. Di bulan yang lalu, saya yakin Bapak Ibu masih lupa ya, sudah disampaikan
Di antara bentuk kemusyrikan adalah al-halfu bi ghairillah, atau sumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dibahas. Saya tidak akan membahas sekarang karena itu sudah. Yang kedua, di antara sekian banyak kemusyrikan jemaah sekalian adalah ziyaratul kubur al-auliya. Ini di antaranya. Yang kedua ya, ziarah kuburil auliya. Ziyaratu kuburil auliya artinya menziarahi kuburan para wali. Sengaja menziarahi kuburan para wali. Al-auliya dalam bahasa Arab, auliya itu jamak dari wali. Wali mufrad, bentuk satu, auliya jamak. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita bahas kenapa mengunjungi ziarah para wali itu bagian dari syirik, jika salah nantinya ada syarat ketentuan berlaku, nanti tidak semua syirik, enggak, nanti kita tafsil ya, kita rinci, kita bahas kenapa syirik itu, kenapa itu jadi syirik. Baik, jemaah sekalian, pertama kita definisikan dulu siapa itu wali ya. Wali di surat Yunus ayat 62 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, ala inna auliya Allah, ingat sesungguhnya wali-wali Allah itu, ini definisi wali Allah, la khaufun alaihim, la khaufun alaihim wa la yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Hidupnya itu enggak takut dan sedih. Tidak takut, bukan tidak takut sama ular, sama harimau. Oh, ini wali Allah takut, bukan. Ini bukan takut itu, takut ibadah ya. Mereka tidak takut hidup. Kehidupan tidak ditakuti oleh mereka, sebab sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam genggaman Allah hidup kita. Rizki, masa depan, itu wali Allah enggak pernah khawatir, enggak pernah takut, jemaah sekalian. Kemudian wala yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tidak berduka dengan baik itu cobaan, musibah, enggak sedih. Mereka selalu happy, bahagia. Ada ahli tafsir yang mengatakan tidak takut di dunia, tidak sedih di akhirat. Ada tafsir seperti itu. Di dunia tidak pernah punya rasa takut, dan di akhirat ketika orang sedih, orang berduka, wali Allah itu senang, mereka bahagia. Nah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kelewat satu. Terus coba kita lihat langsung ayat 62 di surat Yunus biar valid ya. Biar ayatnya valid. Ini surat Yunus ayat 62 di atas ada tebal. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. 62. Ingat sesungguhnya wali Allah itu tidak pernah punya rasa takut dan sedih. Wa la hum yahzanun. Siapakah mereka? Di ayat 63 Allah jelaskan siapa wali Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali Allah. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu definisi wali Allah dalam Quran. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, itulah jemaah sekalian wali Allah itu. Walahum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu. Jadi wali Allah orang beriman dan bertakwa. Saya ingin ulang apa yang pernah saya sampaikan. Apakah orang beriman dan bertakwa di negara kita cuma ada 9? Jawabnya tidak, ya kan? Jadi wali 9, enggak, banyak gitu. Itu satu. Jadi wali Allah itu banyak. Kedua, jemaah sekalian, wali Allah itu tidak ditunjukkan dengan aksesoris pakaian, oh harus jubah, harus sorban, harus ini itu, enggak. Kecuali kalau perempuan tutup aurat sempurna. Laki-laki jelas, cuman apakah wali Allah itu harus ini, harus begitu, harus apa sorbannya dibulat-bulit? Tidak. Orang beriman dan bertakwa bisa saja pakaiannya biasa, bisa saja penampilannya bersahaja sederhana, tapi dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia orang soleh gitu. Itu kedua. Ketiga, sebagai manusia jemaah sekalian, kita tidak bisa memponis di dunia si A, si B, si C itu wali Allah, nggak bisa. Dari mana kita tahu? Apakah Allah mengabarkan kepada kita kalau si A, si B itu wali Allah? Kalau Nabi dan Rasul iya. Kenapa? Sebab Nabi dan Rasul ada bukti valid, yaitu mukjizat. Nabi dengan Qur'annya valid, itu mah Qur'an jelas. Nabi Musa, Nabi Isa jelas, mukjizatnya jelas. Begitu. Wali Allah tidak punya mukjizat, jemaah sekalian. Wali Allah tidak punya mukjizat. Tapi wali Allah punya karomah. Begitu. Betul dia tidak punya mukjizat. Wali Allah punya karomah, disebut karomatul aulia, karomah para wali. Jadi dia punya karomah, punya kemuliaan, punya kelebihan. Nah, dulu pernah saya sampaikan, diulang saja biar apa ya, biar maklumatnya kembali gitu. Jemaah sekalian, apa beda mukjizat dengan karomah? Mukjizat saya langsung aja definisikan ya. Dalam bahasa Arabnya amrun khariqun lil adah dan seterusnya. Artinya sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, aneh gitu, aheng. Aneh. Yang Allah berikan kepada nabi atau rasul sebagai bukti kenabian. Jadi bukti dia nabi itu apa gitu. Dan untuk melemahkan orang yang inkar, mendatangkan yang serupa. Saya ulangi, untuk melemahkan orang yang mengingkari, mendatangkan yang serupa. Orang yang inkar tidak mungkin bisa mendatangkan seperti mukjizat Nabi SAW, itu nggak mungkin. Contoh, Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya apa? Al-Quran. Sok, mana? Dari dulu sebelum hijrah atau setelah hijrah sampai sekarang 1445 hijriah, 45 tahun. Itu sudah lama. Ada yang bisa mendatangkan Quran, hukumnya valid, kisahnya, hikmahnya, petunjuknya. Apakah ada Quran yang diganti oleh para ulama? Oh ini udah nggak cocok nih, nggak ada. Kalau hukum manusia kan udah banyak diamandemen ya, banyak dirubah. Quran mengada. Salihun likulli zaman wa makan. Saya tidak bahas Quran, ini terlalu jauh. Baik ini sekalian, jadi karomah itu, mukjizat itu Allah berikan pada Nabi, bukti bahwa dia Nabi. Dan orang yang ingkar tidak mungkin mendatangkan yang serupa. Di zaman Nabi Isa bisa menyembuhkan kusta. Orang-orang nggak ada yang bisa. Bahkan di zaman Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati biidznillah dengan izin Allah. Orang mati bisa hidup. Dukun lepus paraji sakti, rungkad ya. Nggak bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi Nabi Isa bisa dengan mukjizat. Begitu. Jadi saya sering sampaikan, kalau Islam mukjizat ini hanya bagi Nabi, Bapak Ibu sekalian. Hanya bagi Rasul. Jadi kalau nanti ibu nunggu orang yang sedang sakit, udah parah, iya mah tinggal nunggu mukjizat we, mudah-mudahan mal aya.
Sebab mukjizat tidak akan Allah berikan pada manusia biasa. Suganoe aya mukjizat moal aya bagaimanapun. Sebab mukjizat Allah berikan hanya kepada nabi. Tapi kalau keajaiban, kelebihan, mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban, kekuasaannya itu boleh. Bahasa itu boleh. Tapi kalau mudah-mudahan Allah memberikan mukjizat, nggak mungkin yang sekalian. Baik, itu mukjizat. Kemudian apa itu karomah di atasnya? Karomah. Jangan sekalian, karomah sama sesuatu yang aneh, yang luar biasa. Tapi Allah berikan kepada wali itu kekasih. Allah berikan kepada kekasihnya sebagai penghormatan, ikroman lahu, pemuliaan Allah kepada wali itu. Diberilah keanehan, diberilah kelebihan, diberilah sesuatu yang tidak lazim, padahal dia bukan nabi, tapi diberi kelebihan. Tapi itu sebagai bentuk penghormatan Allah. Cuman bedanya gini jemaah sekalian. Kalau mukjizat itu bisa dipertontonkan kepada halayak. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Dengan mukjizatnya dia bisa mempertontonkan tongkatnya melahap ular. Bahkan penyihir Fir'aun itu sujud langsung kepada Musa alaihissalam. Mereka kalah gitu, KO langsung. Ini itu mungkin sihir, itu mungkin ini setan kami sudah terbaik, jin kami sudah terbaik. Tapi ini ada yang lebih hebat, ini mah Allah pasti. Wah, jadi mereka kagum. Takluk langsung kepada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah itu mukjizat bisa diperlihatkan, bisa diduelkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karomah tidak. Karomah itu si wali Allah itu tidak merasa punya kelebihan, itu satu. Sebab itu mah mauhibah, pemberian ti Allah, anugerah. Dia tidak merasa punya keistimewaan apa-apa. Itu satu. Kedua, wali Allah dengan karomahnya, dia tidak bisa mempertontonkan kelebihannya, nggak bisa. Sebab bukan milik dia. Dia tidak merasa punya kelebihan itu. Ketiga, dia tidak bisa mengulangi keanehannya itu, diulang, itu biasa. Dulu pernah saya ngasih contoh, pamannya orang yang Allah sayangi, nyeberang jalan, tiba-tiba mau ketabrak mobil, mobilnya remnya blong pamannya, mungkin dia selamat, tapi dengan izin Allah dia loncat 20 meter selamat. Oh lu geningan selamat, saya bisa loncat refleks begini. Wah iya mah Allah eta mah mengizinkan dia untuk loncat, refleks selamat gitu. Padahal menurut logika itu mungkin. Dan itu tidak bisa diulang. Gening saya bisa loncat sekali deui tabrak saya rek nganclog, ngajongkeng pasti. Sebab dia tidak merasa punya kelebihan itu, ya Mas sekalian. Nah, itu dulu pernah saya sampaikan contoh seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa dipertontonkan, tidak bisa ditunjukkan pada orang lain. Sebab wali Allah tidak merasa memiliki karomah itu. Begitu. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah pada wali itu sebagai bentuk pemuliaan. Dia saya tadi ulangi, tidak bisa diulang, tidak, karena bukan milik dia. Jadi kalau dipertontonkan di film, pamannya di TV, wali Allah itu bisa terbang, bisa kebal senjata gitu ya. Nah, itu bukan karomah. Sebab tidak ada dalam riwayat jemaah sekalian. Bahkan Nabi sekalipun bisa terbang di udara kecuali dengan izin Allah ya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad itu enggak. Dia ketika hijrah dari Mekah ke Madinah kan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar lari ya kan. Enggak terbang gitu. Sembunyi segala di Gua Sun. Ya. Kemudian tidak ada sahabat yang kebal senjata juga enggak ada. Banyak sahabat yang gugur, Hamzah. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib itu dibunuh, Umar bin Khattab juga kena senjata. Ya, nggak ada ahli surga yang kebal senjata, nggak ada. Tapi kan ditontonkan di film itu wali bisa terbang, tahan peluru gitu kan, kebal senjata gitu, tidak bisa ditembak, tidak bisa dibunuh dengan pedang, nggak ada wali seperti itu. Kecuali kalau Allah mengizinkan ya mungkin. Tapi faktanya saya belum baca. Hamzah saja terbunuh, kemudian Ali bin Abi Thalib wafat, Umar bin Khattab juga sama. Bahkan Khalid ibn Walid bekas tombak pedang itu di tubuhnya raca gitu kalau kata orang Sunda banyak gitu. Jadi jemaah sekalian, tak ada satupun wali Allah yang kebal senjata.
di film ya seperti itu. Tidak demikian faktanya. Baik Bapak sekalian, kata para ulama, karomah terbaik itu, karomah terbaik bukan bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air, bukan kebal senjata, bukan. Tapi karomah terbaik, ada yang masih ingat dulu pernah saya sampaikan? Afdalul karomah, kata para ulama, afdalul karomah yaitu al-istiqomah. Afdalul karomah al-istiqomah. Kata para ulama, sebaik-baiknya karomah adalah al-istiqomah, luzumut ta'ah, konsisten dalam beramal soleh. Itulah sebaik-baiknya karomah, continue dalam beramal soleh. Terus mayang, walaupun sedikit dikereye, terus diikuti, ditekuni, lama-lama jadi bukit amal soleh itu insya Allah. Jadi walaupun sedikit tapi continue, nah itulah istiqomah, dan itu karomah terbaik. Itulah karomah terbaik. Malam Jumat ini hadir 3 malam Jumat nggak ada, nah itu mah bukan istiqomah ya. Tapi enggak di sini mah ya, ini wajahnya anggar saya kira ini. Jadi jamaah sekalian, karomah terbaik adalah istiqomah. Nah itulah wali, itulah wali. Maka karena wali itu orang yang beriman, bertakwa, dia orang soleh. Tadi sudah saya sampaikan kelebihannya, dia tidak merasa memiliki kelebihan. Maka karena dia orang soleh, orang baik, dia tidak mungkin merasa dirinya soleh. Dia tidak mungkin merasa dirinya paling bertakwa kepada Allah, nggak mungkin itu. Dia pasti takut, dia pasti tawadhu, dia pasti merendah. Nggak mungkin dia mendeklarasikan dirinya pang solehna, pang takwa, itu nggak mungkin. Sehingga dia tidak akan pernah merasa dia menjadi wali Allah atau kekasih Allah. Dia masih jauh gitu. Dia merasa jauh. Dia merasa aduh banyak dosa, banyak salah, belum beres, belum baik, belum, terus begitu. Sehingga dia terus saleh. Jadi kalau ada orang yang mengklaim sekarang itu saya wali Allah, saya kekasih Allah, mustahil. Berarti dia bukan wali Allah begitu. Itu satu. Kedua, karena keimanan seseorang, kualitas, kapasitasnya hanya Allah yang maha tahu, kan di hati iman itu. Maka hanya Allah yang maha tahu siapa walinya dan kekasihnya. Kita tidak tahu jemaah sekalian. Kalau dia kekasih Allah, tapi Allah maha tahu. Bahkan menurut orang dia itu mungkin wali Allah, mungkin. Tapi menurut Allah dia wali Allah. Contoh siapa? Maryam alaihissalam. Menurut orang-orang, Maryam itu siapa? Penzina, dituduh zina. Dia hamil, ya kan? Dengan ruh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah. Dia hamil dengan ruh Allah. Ku Allah diuji begitu berat. Maryam alaihissalam itu. Ya sekalian, orang-orang menuduhnya zina. Wah, Maryam dia berzina, dia tidak bersuami tapi melahirkan. Cuman bedanya Maryam kan dijawabnya sama Rodi. Nabi Isa bicara di pangkuan dia. Subhanallah, ya. Dibicara gitu. Jadi Maryam bersih, clean. Dia betul-betul wanita suci. Nah, menurut orang dia itu penzina, tapi menurut Allah tidak. Sebaliknya dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tah gitu. Jadi wali Allah tidak bisa diponis oleh kita. Hanya Allah yang maha tahu siapa walinya, siapa kekasihnya. Nggak bisa ditunjuk si fulan, si A, si B wali Allah, nggak bisa ya sekali. Mungkin kecuali doa, kecuali harapan. Oh, Syekh ini mudah-mudahan jadi wali Allah. Boleh, silahkan. Doa ya. Mangga. Tapi kalau diponis kita betul-betul dia kekasih Allah, belum tentu itu jawabnya. Belum tentu. Begitu. Contoh tadi menurut orang dia itu mungkin penzina atau tidak baik. Kan menurut Allah mah sebaliknya, solehah. Maryam alaihissalam. Dan Maryam punya karomah. Dulu pernah saya sampaikan di surat Ali Imran itu. Maryam punya karomah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria yang ngurus Maryam, ayahnya Imran. Ayah Maryam Imran, Zakaria yang mengurus Maryam alaihissalam. Wa kafalha Zakaria mengurus dia. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tiap-tiap Nabi Zakaria masuk mihrab, Maryam dikucilkan di mihrab. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria selalu mendapatkan makanan melimpah.
Dalam tafsir tidak musim buah ini, ada buah itu, padahal tidak musim. Contoh mungkin sekarang tidak musim rambutan, oh ada rambutan melimpah. Padahal enggak musim lengkeng, lengkengnya banyak. Padahal tidak musim durian, banyak. Seperti itu contoh umpamanya. Zakaria heran, anna laki haza. Maryam, dari mana ini? Kok banyak makanan, kamu kerja? Enggak. Cuman duduk-duduk di mihrab, berdoa, ibadah. Tapi makanan melimpah, tidak kurang satu apapun, pakaian banyak. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Wahai Zakaria, ini mati Allah saja. Ti Allah ini. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada orang yang Ia kehendaki tanpa diduga. Tanpa diduga. Padahal Maryam tidak kerja, rizkinya tumpah ruah. Nah, begitu. Itulah karomah, teman sekalian. Itulah karomah. Jadi dia punya, Maryam tidak merasa dia bisa mendatangkan makanan, dia tidak merasa dia punya kelebihan, enggak. Dia hanya merasa ieu mati Allah we. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah. Karena dia orang beriman dan bertakwa, takut kepada Allah. Baik teman sekalian. Jadi wali Allah tidak pernah merasa dirinya suci. Wali Allah tidak pernah merasa dirinya hebat. Wali Allah tidak pernah merasa dirinya sempurna. Tapi oleh orang-orang dianggap dia suci. Oleh orang-orang dianggap dia sakral. Oleh orang-orang dianggap dia tidak mungkin salah. Oleh orang-orang dianggap dia itu agung. Oleh orang-orang dianggap dia itu mungkin punya dosa dan pasti ahli surga gitu. Nah itu kekeliruan orang tuh. Kenapa dia keliru? Sebab yang suci hanya Allah. Yang agung hanya Allah. Ahli surga sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan hadis. Kita tidak tahu siapa yang berhak ke surga menurut kita, kecuali Allah telah menetapkan. Begitu ya sekalian. Nah apabila seseorang meyakini bahwa wali Allah itu suci, dia tidak berdosa, dia punya barokah, dia punya karomah, dia punya kelebihan tadi, kemudian dia datang ke kuburannya, menganggap dia suci gitu. Nah itulah syirik. Itu maksud saya. Jadi maksudnya itu. Tapi kalau sekedar datang, oh ini kuburan Syekh Anus, ya mangga, tidak masalah. Kemudian kita doakan. Ini yang dimaksud dengan syirik datang ke kuburan wali Allah jika menganggap bahwa wali Allah itu sakral, wali Allah itu suci sehingga kuburannya layak untuk diziarahi, sehingga kuburannya layak untuk didatangi. Nanti di sana mereka tidak hanya sekedar datang, kan begitu ya prakteknya. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, bahkan ada yang meminta kepada wali itu, berdoa kepada wali itu, berdoa pada mayit. Nah kalau sudah begitu jelas itu syirik akbar. Begitu ya mas sekalian. Nah ada dalil dari Nabi SAW. Kenapa para ulama menganjurkan, dilarang datang ke makam para wali, ulama soleh itu nggak usah. Ya sekalian tidak usah. Badai ziarah kubur nanti saya bahas, ziarah kubur itu boleh. Ya ada yang boleh, ada yang tidak. Nggak usah datang kita ke kuburan orang-orang soleh khusus para wali. Kenapa? Dalam hadis Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, begini kata Nabi SAW. Kata Nabi, mas, ini hadis Abu Daud sahih. Kata Nabi, la taj'alu ini hadisnya panjang ya. Begini, saya hapus dulu. Ini hadis biar saya tulis semua. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kuburo. Ini satu. Janganlah kalian jadikan rumah kalian bak kuburan, seperti kuburan. Nah, seperti apa rumah yang seperti kuburan itu? Rumah yang tidak didirikan sholat sunnah atau sholat wajib bagi ibu-ibu. Rumah yang tidak didirikan sholat gitu. Maka rumah dipakai sholat, berzikir, baca Quran, baca kitab, baca buku. Silakan. Pakai yang soleh, pakai yang bermanfaat. Pakai ibadah pada Allah, ada pengajian mah enggak, tidak masalah. Rumah, cuman tidak harus di rumah itu ada ruangan khusus untuk sholat. Jangan, kalau saya tidak setuju. Nanti bapak-bapak sholatnya di situ, di masjid, ya, kecuali ada uzur. Nanti emak-emak sholatnya hanya khusus di situ gitu, di kamar itu juga nggak boleh. Nanti rumah semua dipakai sholat, kamar ruangannya pakai sholat. Di tengah rumah, kadang di kamar, kadang
di depan itu. Silakan. Jangan dikhususkan di ruang nggak ada dalil itu. Nanti orang berebut khusus musola di dalam rumah siga Islami padahal tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Seperti bagus gitu. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak pernah mencontohkan. Seandainya itu perbuatan baik, la sabaquna. Mereka orang terdahulu pasti memberikan teladan buat kita melakukan itu. Nggak ada contoh seperti itu. Baik jemaah sekalian. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri ida. Kata Nabi, wala taj'alu qabri idan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku id, tempat perayaan, ibadah, ritual khusus. Itu nggak boleh, kata Nabi SAW. Tapi apa yang Nabi anjurkan? Wasallu alayya, dan salawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni, sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepada kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Hadis Abu Daud. Ini hadis sahih. Jadi jamaah sekalian, kata Nabi, sallu alayya, salawat saja kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, atau aina ma kuntum, sebab salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kita nggak usah datang ke kuburan Rasul, salawat di sini sampai, salawat di Bandung sampai pada Rasul SAW, sampai. Jadi kalau ada yang umroh, kalau ada yang haji, titip salam ke makam Rasul nggak usah, sebab Rasul sudah wafat. Di sini saja, karena Nabi tahu dan salawat kita sampai pada Nabi SAW. Jemaah sekalian, salawat kita sampai pada Nabi dan salawat kita akan dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah akan membalas salawat kita insya Allah. Jadi jemaah sekalian, itulah perintah Nabi. Makanya Imam Malik melarang penduduk Madinah datang ke makam Nabi, takut di sana nanti ada syirik, takut di sana nanti ada ritual. Imam Malik melarang pada zamannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang datang ke Madinah, tujuan pokok jamaah umroh atau haji, datang ke Madinah, kemana tujuan pokok kita? Ke Masjid Nabawi, bukan ke makam Nabi. Itu tujuan pokoknya. La tushaddur rihal ila salasati masajid. Tidak boleh perjalanan dipaksakan kecuali ke 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Itu saja. Selain ke masjid ini tidak. Masjid Al-Pariwisata yang di Gede Bage enggak usah. Kalau mau ke sana ya mangga, cuman tidak harus dipaksakan. Bermacet-macetan enggak usah gitu ya. Di dia ada sami di Nurul Falah, pahalanya sama dengan di sana. Saya tidak melarang kalau mau berangkat ya mangga, cuman tidak harus dipaksakan, itu saja. Karena maksakeun harus ke 3 masjid, Nabawi, Haram dan Aqsa. Hanya itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita ke Madinah, jemaah sekalian, tujuan pokok kita kemana? Ke Masjid Nabawi. Boleh nggak ziarah kubur Nabi? Ya mangga, cuman tidak juga nggak masalah. Nah ini yang harus diedukasi oleh kepada jamaah umroh. Seolah kita tuh wajib ke kuburan Nabi. Kalau tidak ke kuburan Nabi, komplain semua ditulis. Ustadznya tuh nganter ke makam Rasul. Wah, komplain itu travelnya. Saya ditegur langsung. Kesini Ustadz Budi, katanya, aduh liar nerangkeun anak, susah gitu. Karena tidak ada edukasi sebelumnya. Walaupun sudah dijelaskan, tetapnya harus ke makam Rasul gitu. Boleh ke makam Nabi mangga, cuman tujuan pokok ke Masjid Nabawi, itu pokoknya. Artinya kalau ke Madinah tidak ke makam Nabi, terugi gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang, nggak. Tapi kalau ke Madinah cuman ke makam Nabi tidak ke Masjid Nabawi, nah itu baru salah. Itu salah besar, keliru. Begitu, karena yang tujuan pokoknya ke Masjid Nabawi. Mau ke makam Rasul, monggo silahkan. Tapi nanti pokoknya ini. Jadi jamaah sekalian, apalagi nanti kalau tidak edukasi dari pembimbing, orang ke makam Nabi coba, apa yang mereka lakukan?
Ya Rasulullah, saya mohon syafaatmu. Ya Rasul, aku mohon lindunganmu. Kan Nabi, padahal Nabi sudah meninggal. Orang wafat, teman sekalian, tidak mendengar, tidak mengijabah, mengabulkan doa orang yang minta kepadanya. Nggak ada orang wafat mengabulkan doa, nggak ada. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu, kalau suami meninggal, nggak usah curhat di makam suami. Bapak, semenjak bapak meninggal itu rumit kehidupan mama, barudak, aduh susah diatur, resiko naik, sekarang harga serba naik. Bapakku dukung maha mama, cek suami di kuburan, mama sing sabar, sing tawakal. Kira-kira kumaha tah ibu? Kabur langsung pasti. Wah, mau datang-datang deui, cilaka ieu mah suami ngomong. Jadi jamaah sekalian, orang wafat tidak bisa mendengar, mengijabah apalagi. Nah, kembali tadi ke alasan kenapa ziarah ke makam para wali bisa musyrik jamaah sekalian. Sebab kebanyakan orang datang ke makam wali, kebanyakan, tidak semua, saya sampaikan, tegaskan, tidak semua tentunya, tapi kebanyakannya salah, keliru. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan pertama, sholat di kuburan. So, kabayang tidak sholat di kuburan? Di mana harusnya sholat? Di masjid. Ibu-ibu di rumah. Kecuali ada uzur, ada halangan, boleh. Laki-laki boleh sakit atau situasi mendesak, boleh di rumah. Ciri laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Kalau di rumah, laki-laki solehah. Ya, boleh di mukena nanti. Ibu boleh di rumah. Nah, jadi mas sekalian, orang datang ke makam ngapain? Sholat. Orang datang ke makam ngapain? Nyalain lilin, ya kan? Ngapain lagi? Baca Quran. Kemudian di situ mereka meminta kepada mayit. Nah, ada kelakuan sebagian muslim seperti itu, walaupun tidak semua saya sampaikan. Ya mas sekalian, maka jika itu terjadi hukumnya ada dua. Kata para ulama, bisa haram, bisa musyrik. Kapan hukumnya haram? Tadi, jika ibadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi atau bid'ah, baca Quran atau salat di situ. Kapan bisa musyrik? Apabila meminta kepada eyang atau wali, mohon barokahnya, meminta tabarruk bil amwat, meminta barokah kepada mayit. Nah itu satu. Jadi kenapa datang ke kuburan wali itu bisa musyrik? Sebab apabila tujuannya tabarruk bil amwat. At-tabarruk bil amwat, meminta barokah kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal. Jemaah sekalian, apa itu barokah? Berkah. Ibu ada yang tahu berkah? Di besek ada nasi, ada bihun, ada ikan, berkat itu ya, ada tahu, tempe kalau ada nikahan. Barokah itu artinya ziyadatun fil khair, nambah dalam kebaikan, bertambah itu berkah. Usia kita berkah bukan panjang usia, bukan, tapi usia kita manfaat. Berkah usia kita. Harta kita berkah bukan bergelimangan harta gitu, enggak. Barokah harta kita itu sedikit tapi manfaat, dirasa oleh orang lain mencicipi harta kita, enjoy, menikmati, bahagia, semua senang. Itu barokah harta kita, manfaat. Ilmu kita berkah bukan pintar gitu, bukan, tapi ilmu kita barokah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah, bermanfaat buat orang, maslahat buat orang. Begitu, itu ilmu yang barokah. Nah, siapa yang memiliki barokah? Allah. Allahu tabaraka, ya kan? Allah yang maha barokah. Keberkahan sumbernya dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Jadi apabila ibu datang ke saya, Pak Ustadz tolong disembelihin kambing kurban. Alasannya apa ibu pengen disembelih sama saya? Kata ibu itu, biar barokah disembelih ke Ustadz. Saya akan tolak. Enggak, saya enggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Begitu. Jadi kalau saya pernah nolak itu, ada orang bawa kambing ke rumah, pengen disembelihnya ke Ustadz Budi, biar barokah. Enggak, ibu adu tetias, walaupun saya bisa sembelih kambing. Tapi ketika niat ibu itu salah, saya enggak nolak. Enggak, bu, saya enggak bisa sembelih kambing. Sama jagal aja silakan, lebih bagus. Gitu. Tapi Idul Adha ya, jangankan kambing, alhamdulillah sapi saja saya bisa, walaupun tidak sempurna sehingga jagal gitu kan, bisalah gitu. Tapi kalau orang datang ke saya untuk barokah, saya tolak. Enggak, saya enggak bisa nyembelih, mohon maaf, silakan ke jagal saja. Begitu ya mas sekalian. Jadi kalau minta barokah kepada makhluk salah, sebab makhluk tidak punya apa-apa.
Datang ke kiai biar barokah, airnya diminum, bekasnya dijilat, biar berkah. Salah. Kiai tidak punya berkah, yang punya berkah Allah Subhanahu wa taala. Cium tangan ajengan biar berkah, salah. Karena cium tangan ajengan biar barokah, ajengan tidak punya barokah. Yang punya barokah Allah. Begitu. Tapi kalau cium tangan orang tua karena menghormati, ya kan, anak TK nyium tangan gurunya, mangga itu itu biar sopan, biar disiplin, biar menghargai gurunya, silakan. Cuman harus ada edukasi dari gurunya. Kalau sudah besar mereka nggak usah cium tangan ustadznya, gitu. Ada santri saya yang cium, saya kepeskan, jangan, atau aku cium tangannya, saya kepeskan, nggak boleh. Gitu. Nanti kalau mau cium tangan ke orang tua itu kan penghormatan, silakan. Kalau ke saya nggak usah gitu. Saya ini mau cium tangan ngapain? Salaman biasa aja salaman gitu. Walaupun dengan ustaz. Begitu yang sekalian. Nah, jadi meminta barokah kepada orang hidup saja, baik itu kiai orang biasa nggak boleh, apalagi minta barokah ke mayit yang sudah meninggal. Apalagi betul mereka orang soleh, betul mereka orang baik, betul mereka orang ahli iman, ahli takwa, betul. Tapi mereka sudah wafat, yang sekalian. Mereka sudah meninggal. Mereka sudah tidak bisa usik malik, tidak bisa mengijabah, tidak bisa mengabulkan. Bahkan di surat Al-Ahqaf ayat 64, 65 itu, mereka jadi musuh di hari kiamat. Kenapa jadi musuh, jemaah sekalian? Sebab mereka orang soleh yang datang kepadanya adalah orang musyrik. Orang soleh dan orang musyrik kelak di hari kiamat musuh. Hati-hati itu. Dan mereka akan mengingkari perbuatan orang yang datang kepadanya untuk meminta. Mereka akan marah nanti. Kenapa kamu datang ke kuburan saya? Silakan kamu. Gitu. Saya tidak menyuruh kamu untuk datang. Orang soleh akan kecewa. Orang soleh yang didatanginya akan marah. Karena mereka tidak menganjurkan datang ke kuburannya. Nabi saja tidak. Ya kan? Kata Nabi, la taj'alu qabri ida. Kalian jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat ritual. Salawat saja kepadaku. Ini datang ke kuburan wali sengaja. Pangkat Rasul saja kuburannya nggak usah didatangi, apalagi pangkat di bawah Nabi. Tidak harus ya, bukan berarti nggak boleh. Silakan datang ke kuburan Nabi, mangga boleh ke kuburan Nabi ini, mangga. Cuma tidak harus gitu. Dan harus benar, niatnya harus benar. Nah, jadi jamaah sekalian, bagaimana niat yang benar ziarah kubur? Apakah ziarah kubur itu ada yang boleh? Jawabnya ada. Bahkan ziarah kubur masyru', disyariatkan oleh Nabi SAW, disunnahkan. Nabi dalam hadis sahih bersabda, kata Nabi, la taj'alu, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum, ini hadis sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri atau an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, aku larang kalian ziarah kubur dulu. Al-an fazuruha, tapi sekarang kata Nabi, al-an fazuruha, tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Boleh, mangga. Kenapa? Fa innahu tuzakirun lil maut. Sebab kata Nabi, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kalian kematian. Jadi ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Maka ziarah kubur itu masyru'ah atau masyru' disyariatkan apabila satu, niat ziarah kubur adalah tadhkirah lil maut. Jadi itu satu. Tujuan ziarah kubur untuk ingat mati, boleh. Kita juga sama seperti mereka akan jadi mayit, bakal dikubur. Itu bagus sekalian. Sekali kita datang ke makam, sekali kita datang ke kuburan, melembutkan hati, urangi bakal kieu dikubur sehingga mereka harus itu. Begitu. Jadi penting bagi kita untuk mengingat kematian. Kata Nabi, perbanyaklah kalian aksiru zikro haddam, yaitu haddamul lazat. Perbanyaklah mengingat menghancur kenikmatan, yaitu kematian. Disuruh oleh Nabi untuk banyak ingat mati. Dan yang kedua jemaah sekalian, boleh ziarah kubur, boleh seperti yang Nabi lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendoakan mayit. Doa
lil amwat. Boleh kita ziarah kubur, tujuannya mendoakan mayit. Nabi datang ke makam Baqi, ya kan, bahkan sering. Kemudian Nabi berdoa, Assalamualaikum ya ahla diyar, ya kan, minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wahai ahli kubur, kata Nabi, dari golongan muslim dan muslimat, mukmin dan muslim, salam sejahtera untuk kalian. Kemudian wa inna insyaallahu bikum lahikun, kami juga akan seperti kalian, akan mengikuti kalian, nyusul pada kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami mohon kebaikan untuk kami dan untuk kalian. Ya, jadi jemaah sekalian, itulah ziarah kubur yang disyariatkan. Jadi pertama untuk mengingat kematian, dan yang kedua untuk mendoakan mayit. Begitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ziarah kubur, silakan ziarah kubur. Mangga. Kuburan banyak, makam banyak. Datang ke makam mereka, doakan mereka. Datang ke makam mereka, kemudian kita mengingat kematian. Boleh enggak datang ke makam orang tua atau ibu yang sudah wafat atau kedua orang? Silakan. Mangga. Tidak juga enggak apa-apa. Kuburan mana saja. Nu penting doa untuk kedua orang tua. Walaupun kita tidak datang, tapi kita mendoakan, doa kita sampai, insyaallah. Begitu. Walaupun tidak datang. Tapi mau datang mangga. Cuman satu. Datang ke makam, ziarah kubur kapanpun, dimanapun boleh. Tidak ada dalil penghususan datang ziarah kubur. Oh, ini mau Ramadan, seminggu lagi atau sehari lagi bring ke makam. Boleh dikhususkan? Jangan. Nggak ada dalil. Nggak ada sunnah dari Nabi SAW. Dikhususkan. Oh, nanti Lebaran, Idul Fitri, silaturahminya bukan pada orang yang hidup, pada orang yang mati. Jangan. Ini ibadah baru. Nggak ada dalam hadis. Kalau mau ziarah ya mangga. Oh, saya waktunya cuma Lebaran, ya mangga, asal jangan dianggap itu sebagai kekhususan saja. Jangan dianggap itu sebagai keharusan, jemaah sekalian. Demikian. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak ada riwayat kita harus datang di waktu tertentu, umpamanya malam Jumat, malam Sabtu. Enggak, bebas. Ziarah kubur mangga. Kuburan manapun mangga. Dan tidak dikhususkan waktu. Oh, harus Lebaran, harus Idul Fitri, harus mau Ramadan. Enggak, boleh. Mau Ramadan boleh, tapi jangan dikhususkan sekarang, esok, lusa, kemarin, mangga. Silakan ziarah kubur, boleh. Dengan dua tujuan, mengingat kematian, ngadoakeun mayit. Tong minta ke mayit, hati-hati. Sebab minta ke mayit hukumnya syirik. Begitu. Nah, itulah di antara bentuk kemusyrikan. Mengkhususkan orang tertentu untuk dikunjungi, dianggap dia sakral dan suci. Dianggap dia akan memberikan barokah, tabaruk bil amwat. Dianggap dia akan mengabulkan hajat, kebutuhan. Dianggap dia akan bisa nyelamatkan. Nah, itu yang tidak boleh. Bapak Ibu mau datang ke kuburan siapa pejuang, mangga untuk mendoakan mereka, para pejuang, para ulama, silakan. Jangan minta barokah. Kemudian mempelajari sejarahnya, udah sekali cukup, nggak usah diulang-ulang, nggak usah terus dianggap sebagai ritual, kewajiban, keharusan. Nggak ada. Cukup sekali kalau mau, kalau tidak nggak sunnah juga, nggak harus juga. Ya, jadi saya tidak melarang orang datang ke makam seseorang, bukan, tidak. Tapi harus benar niat dan tujuannya, itu yang harus dipahami, harus lurus, gitu. Jangan sampai gagal paham, jangan sampai salah gitu dalam memahami ziarah kubur yang benar dan mana yang salah, mas sekalian. Nah, bagaimana kebanyakan orang ziarah kubur? Ini tabur bunga, siram air. Begitu. Apakah ada riwayat? Saya belum pernah menemukan dalil, saja itu saja. Dalil, riwayat, contoh Nabi, sahabat melakukan? Enggak ada riwayat itu. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau orang ziarah kubur harus tabur bunga, harus cebor air gitu. Apalagi cebor air ya. Sampai ada seorang istri, katanya dia pesan ke suaminya, Akang, kalau Akang mau nikah lagi, boleh. Saya sudah mati, kata istrinya. Boleh nikah lagi, tapi syarat yang kedua, harus kuburannya harus sudah kering. Boleh Akang nikah lagi, tapi syarat yang ketiga, Akang harus nyebor, nyiram kuburan saya pagi dan sore dengan air di kendi. Kata suami, rek iraha garing nah itu hayo dicebor mah. Mau nikah saya meureunahnya kan. Pinter istrinya. Nah, jadi jamaah sekalian, tidak ada riwayat. Saya belum pernah, mungkin di antara jamaah ada yang pernah, monggo. Tapi saya belum menemukan, saya cari gimana dasarnya. Daya, tabur bunga, siram air, nggak ada. Begitu, nggak ada. Adapun Nabi SAW menyimpan nansepkeun pelapa kurma yang basah. Kata Nabi, aku lewat kuburan ini
ada dua orang yang sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani bikabir. Keduanya tidak disiksa dengan dosa besar, enggak. Tapi disiksa pertama, ja'a bin namimah, kalau datang, kalau ngobrol namimah, adu domba, provokasi, provokator. Yang kedua, la yastatiru minal baul. Dia disiksa karena kencingnya tidak sembunyi, tidak ditutup. Kencing di mana saja. Itu sebab dia disiksa kubur, kata Nabi SAW. Maka mudah-mudahan palapah kurma yang basah ini akan meringankan siksa dia hatta yujafaf, sehingga dia kering. Nabi tahu dia sedang disiksa. Kemudian itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Sekarang orang siram, karena Nabi juga itu dalilnya di situ. Dari mana dia tahu kalau mayit memang sedang disiksa gitu kan? Nabi tahu. Dari mana dia tahu? Ya, kan dia tidak tahu kalau masa sedang disiksa gitu ya, mayit, sehingga dia tabur bunga. Jadi yang tahu itu hanya Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jamaah sekalian, nggak usah kita ke kuburan melakukan hal itu. Apalagi biasanya ritual itu dilakukan oleh orang-orang kafir, orang Nasrani, ya kan? Datang ke kuburan, tabur bunga, kemudian siram air. Ya mereka, terserah mereka, lakum dinukum waliyadin. Kenapa kita ikut-ikutan? Itu masalahnya. Begitu, kita nggak usah ikut. Cukup ke kuburan kita mendoakan mayit, cukup ke kuburan kita mengingat kematian. Sudah lebih dari cukup. Adapun mau biar tidak banyak rumput, biar enggak ngajejemrung gitu kan, ini rumput banyak, ya nggak dibersihan biar kuburannya kelihatan gitu. Bahwa itu kuburan, biar kelihatan agar orang bisa ziarah ke makamnya, agar orang bisa mendoakan. Bagus, tidak masalah. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kajian di malam ini. Di antara bentuk kemusyrikan adalah ziarah kuburil aulia. Soalnya nanti kita bahas, kalau masih ada usia, ada waktu dan kesempatan, kita bahas hal lain yang bagian dari kemusyrikan untuk kita ketahui dan kita tinggalkan. Sebab syirik menghapus amal kita, menjauhkan dari kebahagiaan dunia dan maupun kelak di yaumul qiyamah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majelis ini. Barangkali ada yang bertanya atau menambahkan sesuatu, boleh. Silakan. Wallahu a'lam. Mangga Ustaz Mukhlis, mangga. Wa iyyakum. Tadi sudah antum singgung perihal masalah ilmu kebal saja. Kebal ya? Yang mana para sahabat kita tidak mempraktekkan atau tidak mempelajari, seperti Hamzah dan lain-lain itu kan ternyata gugur di medan perang. Iya. Nah, yang ditanyakan, adakah dari ilmu kebal itu yang boleh dipelajari dan diamalkan terus? Bahkan sebagian orang itu kan ada yang menyebutnya ilmu hikmah, yang kelihatannya bagi kebanyakan orang itu kan Islami gitu. Nuhun Ustaz Mukhlis. Nuhun. Apakah cara yang dibolehkan atau seperti apa? Baik, nuhun Ustaz Mukhlis. Pertama, tadi Ustaz Mukhlis bertanya tentang ilmu hikmah sekalian. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Apa arti hikmah? Ibnu Abbas dalam tafsir menafsirkan, al-hikmah adalah al-fiqhu fid-din. Hikmah itu artinya paham agama. Itu satu, menurut Ibnu Abbas. Hikmah adalah memahami agama dengan baik dan benar. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah faqihkan dia agama. Jadi satu, hikmah itu artinya ilmu agama sesuai dengan Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, ilmu agama yang baik dan benar, itu hikmah. Paham agama, itu hikmah. Dan barang siapa yang diberi hikmah, paham agama, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Anugerah dari Allah, seorang pemahamannya lurus, pemahamannya baik, agamanya luas, ilmunya bagus, itu anugerah, qanaah Allah kepada orang itu. Makanya jangan malas mencari ilmu, karena ini harus kita cari anugerah Allah itu. Allah nggak mungkin ngasih tanpa berjuang, ya kan? Nggak mungkin ngasih tanpa pengorbanan. Itu satu, Ustaz Mukhlis. Kedua, apakah ada kebal yang syar'i gitu ya? Yang syar'i gitu ya? Kebal dan syar'i gitu. Boleh. Nah, ya sekalian, tadi sudah sampaikan, tak ada satupun sahabat yang kebal, ya kan? Padahal mereka orang-orang syariah semua gitu, orang-orang soleh semua, ya, nggak ada. Tadi saya definisikan bahwa karomah itu
dari Allah, ya kan, anugerah, dan tidak bisa dipertontonkan, dan tidak ada wali yang kebal. Nah, gimana Ustaz Mukhlis kalau ada orang yang punya keanehan? Kan kebal keanehan, ya kan? Kebal itu keanehan, aheng gitu. Oh, bisa tahan senjata, bisa tidak tembus dengan pedang, dengan peluru, dengan tombak, mental gitu. Itu kan keanehan. Luar biasa. Mujizat keanehan untuk nabi, karomah keanehan untuk wali, dan tidak ada wali yang kebal. Jadi kalau ada orang yang kebal, dia bukan nabi, dia bukan wali, tapi dia kebal gitu. Salat tara, ibadah tara, tapi kebal senjata, berarti apa itu keanehannya? Sihir. Maka keanehan itu sihir. Dan dengan kekebalannya dia bisa mempertontonkan, bahkan bisa diulang. Nah, maka itu sihir karena dia bukan nabi. Jelas bukan nabi. Jelas dia, kalau nabi kan nanti mujizat. Dia bukan wali, bukan. Wali kan orang soleh bertakwa pada Allah. Ini mah jeger kemanya, ya kan? Atau preman gitu, tapi kebal senjata ada. Tapi itu sihir, dan sihir ada, tapi itu kafir kalau orang mengamalkan ilmu sihir. Begitu. Ada ya pasti ada. Tapi itu membuat orang murtad dari agama. Sudah dibahas dulu. Dosa yang mengeluarkan seorang dari agama, yaitu diantaranya sihir. Nah, jadi kalau ada kelebihan itu diada-adakan, dipertontonkan, diperlihatkan, dia bukan nabi, dia bukan wali, maka itulah sihir. Itulah sihir. Karena tidak ada para sahabat mulia yang kebal. Begitu. Sunnatullah orang, kecuali mukjizat. Contoh, siapa yang kebal dengan api? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya kan? Api tidak menyentuh tubuh dia yang suci, yang luar biasa, yang terhormat. Itu mah kebal dengan api, jelas. Nah, itu mukjizat. Karena dia nabi. Kenapa dia bisa? Dia nabi, dia rasul. Bisa itu. Tapi kalau selain nabi, nggak mungkin. Begitu. Oh, saya bisa, mungkin, tapi Anda bergelut dengan ilmu sihir. Itu saja. Ya, karena kalau orang soleh tak yang bisa kebal. Begitu. Orang biasa, ya, maksudnya orang biasa. Kalau nabi dan rasul, mungkin mukjizat. Rupina kita Ustaz Mukhlis, ya, atur nuhun. Ibu cekap, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan tauhid kita benar, dan kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.